فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. Pada lafal bacaan fabaddalal ladzina pada lafal huruf fa sendiri, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini huruf fa salah satu sifatnya yaitu dia hams, mengalirnya nafas. Fa, hati-hati di dalam melafalkannya, jangan sampai dia terbaca dengan fabaddalal ladzi. Bibir kita rapat, padahal huruf fa ada sedikit furjahnya, ada sedikit ruang yang kosong yang mana untuk mengeluarkan nafasnya. Fa ya. Kemudian pada lafal alladzina, di sini ada alif lam. Nah, di sini kita bisa namakan dengan alif lam syamsiyah, yang dimana alif lamnya diidghamkan pada lam yang kedua. Tapi ini juga bisa kita katakan dengan alif lam lazimah, yang dimana kalau alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah itu biasanya masuk kepada lafal isim di dalam bahasa Arab. Nah, memang kata alladzi dan semisalnya itu isim, tapi dia kita namakan dengan isim mausul, yang dimana kalau alif lamnya tidak bisa kita pisahkan, maka dia alif lam lazimah, atau juga bisa kita katakan alif lam syamsiyah mudaghamah yang diidghamkan. Kemudian pada lafal dzina, teman-teman, alladzina di sini ada bacaan mad tabi'i. Tapi kita perlu hati-hati dalam melafalkan huruf dzal ya, teman-teman. Dzal ini harus kita perhatikan karena sering terjadi kesalahan adalah dengan mengganti huruf dzalnya dengan huruf zai. Contoh, fabaddalal ladzina, zina harusnya alladzina, dzi. Ya, ujung lidah kita dza tempelkan dengan dua gigi sari kita. Zina, alladzina, agar sempurna daripada makhraj huruf dzal. Kemudian pada lafaz zina di sini ada mad tabi'i, panjangnya 2 harakat. Nah, hati-hati di dalam melafalkan mad tabi'i, jangan sampai terlalu panjang sekali. Misalkan fabaddalal ladzina zalamu qawlan, ini terlalu panjang, cukup 2 harakat saja. Fabaddalal ladzina zalamu qawla. Kemudian pada lafal dha, huruf dha ini dia makhrajnya sama dengan huruf dzal, akan tetapi yang membedakan adalah huruf dha ini harus ditebalkan. Dha, pangkal lidah kita naik karena ada salah satu sifatnya huruf isti'la. Khusadaw, tingkil hurufnya kha, sad, dha, ta, kemudian dha, qaf ya. Itu huruf-huruf yang dia harus ditebalkan. Nah, di tingkatan selanjutnya ada huruf idbaq. Idbaq itu sad, dad, ta dan dha. Kemudian pada lafal mu, zalamu. Nah, tapi kelewatan tadi pada lafal za-nya, maaf, za tidak dibaca dengan zo. Jangan dibaca dengan zo, tapi zo. Kemudian pada lafal mu, di sini ada mad tabi'i, ditandai dengan huruf mim yang berharakat dhammah bertemu waw sukun. Kemudian pada lafal alif yang dia ada ditandai dengan alif yang seperti ini alif yang dianggap tidak ada. Kemudian pada lafal qawlan ghairal ladzi, pada lafal lan ketemu ghain, ada tanwin yaitu berupa fathatain bertemu dengan huruf ghain, maka kita hukumi dengan bacaan izhar halqi. Izhar artinya jelas, izhar artinya jelas, halq itu berasal dari kata tenggorokan. Maka huruf-huruf yang datang setelah huruf yang dia huruf yang berharakat tanwin dan huruf tersebut dikeluarkan daripada tenggorokan kita yang 6, ada yang paling bawah hamzah ha, ain ha, ghain kha, maka dia harus jelas suara tanwinnya atau suara nun yang dimatikannya. Maka qawlan ghairal ladzi,
Ya, mohon maaf teman-teman, kami sedang agak kurang pilot, tapi semoga ini dapat membantu teman-teman sekalian untuk melanjutkan tajwidnya. Kemudian pada lafal ghairal ladzi, ini sama pada lafal qaulan dan ghaira, kedua-dua bacaan din, yang dimana kita harus melembutkan dalam melafalkannya. Kemudian ralladzi, ra tebal, lamnya tipis. Ini sama alladzi dengan alladzi yang awal sama. Kemudian pada lafal zi, di sini ada mad tabi'i ditandai dengan huruf zal yang berharakat kasrah, dan hati-hati dalam pelafalan zal sebagaimana yang awal tadi kami jelaskan. Kemudian pada lafal qila lahum, hati-hati pada lafal qila lahum jangan sampai diganti dengan qila lahum menjadi huruf kaf, tapi dia huruf qi, maka qila lahum. Pada lafal qila lahum di situ ada mad tabi'i, yaitu ditandai dengan huruf ya sukun yang didahului dengan kasrah. Kemudian adalah mim mati bertemu dengan fa, maka ini kita namakan dengan bacaan izhar syafawi. Izhar artinya jelas, syafawi nisbatan ila syafah, dua bibir. Syafatun, satu bibir, syafatan, dua bibir. Izhar syafawi berkaitan dengan bibir kita, yaitu adanya huruf mim, yang mana mim termasuk daripada makhrajnya keluar daripada bibir kita, yaitu dirapatkan ma. Maka qila lahum tapi tidak boleh ditahan lahum fa'anzalna, tidak, karena dia izhar harus jelas. Kemudian fa'anzalna anza, ya, ada nun mati bertemu za, kita namakan dengan ikhfa. Cara membacanya yaitu huruf nunnya samarkan kepada huruf zalnya langsung. Kemudian pada lafal na mad tabi'i, fathah bertemu alif, 'alal ladzina zalamu, sama ini bahasan tadi yang di awal alladzina zalamu itu juga harus dibaca dengan sama. Ya, hati-hati dalam melafalkan zal dan huruf dha. Pada lafal zi ada mad tabi'i dan mu ada dhammah bertemu waw, yaitu mad tabi'i juga. Maka harusnya panjangnya sama. Tidak boleh dibedakan, jangan satu panjang, satu pendek. Contoh satu panjang, satu pendek bagaimana? Fa anzalna 'alal ladzina zalamu rijza. Ya, antara zi dengan na beda. Na-nya lebih panjang dibandingkan zi-nya. Kemudian pada lafal rijzam minas sama, pada lafal rijza, bukan rijza. Di sini ada bacaan huruf jim berharakat sukun dan dia diwarnai dengan warna biru, menandakan bahwasanya ia bacaan qalqalah, yang dimana dalam melafalkannya harus dipantulkan bukan rij. Kesalahan yang terjadi di dalam melafalkan huruf qalqalah yaitu dia tidak memantulkannya. Contoh rijzam, itu nggak mantul. Yang kedua, misalnya menambahkan hamzah, kesalahan yang terjadi menambahkan hamzah. Contoh rijzam, misalkan rijzam, ini menambahkan hamzah, itu salah. Tapi dia rijzam minas sama. Kemudian pada falzam minas sama, di sini ada bacaan kita namakan dengan idgham bi gunnah, ditandai dengan huruf berharakat tanwin an. Pada lafal zan bertemu dengan huruf mim, maka cara membacanya yaitu kita sesuai dengan namanya, idgham. Idgham artinya memasukkan, bi gunnah disertai dengan gunnah, yang artinya apa teman-teman? Tanwinnya masukkan, idgham memasukkan, berarti masukkan tanwin ke huruf mim. Awalnya rijzan, ketemu mim menjadi rijzam, nunnya diganti dengan mim. Dan kemudian langkah kedua adalah kita tahan rijzam minas sama. Pada lafaz bacaan tadi yaitu rijzam minas samai, ada bacaan idgham bi gunnah yang sudah kita bahas tadi. Kemudian pada fal minas samai, di sini ada alif lam, kita namakan dengan alif lam syamsiyah, yaitu alif lam yang dia tertulis tapi tidak dibaca lamnya. Pada dasarnya kalau as-samai itu dasarnya adalah kata samaun, artinya langit, kemudian ditambahkan mi, kemudian dimasukkan dengan al. Kalau hanya misalnya al samau tidak bisa dibaca dengan sempurna dan dia
maka salah. Maka lamnya diidghamkan ke huruf shin. Maka juga bisa dikenal dengan idgham syamsiyah. Yaitu alif lamnya diidghamkan ke huruf shin. Maka menjadi minas samai. Kemudian pada lafal as-samai di sini ada bacaan mad wajib muttasil. Yaitu bacaan mad yang terjadi disebabkan karena adanya hamzah yang terletak setelah huruf mad. Maka di sini kata as-samai ada ma, awalnya dia ma 2 harokat. Karena datangnya huruf hamzah setelahnya, maka dia menjadi 4 harokat dan biasa ditandai dengan tanda yang seperti ini. Ini kita memanjangkan untuk hukum tajwid mad wajib muttasil sepanjang 4 harokat atau 5 harokat. Minas samai bima kanu yafsukun. Lafal bima kanu, ketiga-tiganya adalah hukum tajwid berupa mad tabi'i. Ma ditandai panjang dengan alif, ka dengan alif, nu dengan waw. Hati-hati teman-teman, kami sudah menyampaikan di awal ayat tadi terkait mad tabi'i. Jangan sampai dia panjang pendeknya beda satu dan lainnya. Contoh yang satu lebih panjang, bima kanu yafsukun. Ini kepanjangan, cukup 2 harokat saja. Atau bisa bima kanu yafsukun, banyak kepanjangan. Sama bima kanu yafsukun. Kemudian pada lafal fa bertemu dengan huruf huruf fa dia sukun, maka kita alirkan nafasnya. Yafsukun. Kemudian pada lafal kun ada bacaan mad arid disukun, yaitu bacaan yang terjadi disebabkan karena ada sukun akhir, sukun arid atau sukun yang timbul karena waqaf. Kita namakan dengan sukun arid. Contoh kalau misalkan fa'anzalna, lam di sini lamnya sukun asli bukan sukun arid. Sedangkan palafalna yang di sini yafsukuna, dasarnya yafsukuna. Karena dia nun dimatikan maka yafsukun. Sebelumnya ada huruf waw yang dia huruf mad. Maka apabila kita mendapati bentuk yang seperti ini, baik nanti dia ada huruf madnya alif atau ya, maka kita namakan dengan mad arid disukun. Panjangnya berapa harokat? Panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh pula 6 harokat. Kita coba ulangi dari ayat awal. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan hukum tajwid pada ayat ini. Semoga ini bermanfaat ya bagi teman-teman yang ingin bergabung di channel kami agar mendapatkan video terbarunya lebih cepat. Silahkan boleh klik di bawah gabung ya teman-teman. Silahkan diklik gabung untuk program tahsin yang mengikuti dari video kita. Ya, semoga itu membantu teman-teman rutin. Insya Allah kita akan rutinkan setiap hari membahas hukum tajwid, sehari 3 video insya Allah. Yang akan membahas diantaranya kita selesaikan hukum tajwid pada surah Al-Baqarah dan juga surat-surah yang lainnya insya Allah. Kemudian kita juga punya program tahfiz, yang mana tahfiz ini sebenarnya ketika mereka ikut gabung di tahfiz, nanti silakan untuk untuk menghubungi kami di nomor yang tertera. Nanti kita akan masukkan grup dan kita akan sharing-sharing seputar bagaimana cara menghafal Quran yang baik dan bagaimana cara menghafal Quran yang agak cepat, dan mungkin 10 menit kita bisa hafal Quran 1 halaman misalkan. Itu ada beberapa caranya, diantaranya mungkin dengan membacanya dulu ataupun nanti ada langkah-langkahnya, urutan-urutannya. Silakan nanti boleh teman-teman kita sharing di grup tahfiz itu. Terima kasih, demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang sedikit bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.